Puji nama Tuhan, Shalom. Malam hari ini, mari bersama kita akan menyiapkan hati dan hidup kita untuk kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu, Tuhan. Doa seluruh firman kami serahkan kepada Diaken yang melayani. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Kami percaya Tuhan, segala pujian yang kami naikkan karena rasa syukur kami padamu Tuhan, indah dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kau berkati setiap kami. Kau juga memberkati Bapak Gembala yang jadi saluran berkat bagi kami. Kiranya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan melekat erat dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan dan membentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih doanya. Diaken Muda Safreno. Selamat sore saudara, Shalom. Ada kalimat pemikiran yang menjadi suatu pelajaran buat kita yang mendengarnya. Ketika ada kalimat kata bahwa orang bisa bersusah-susah, ya bersusah payah, berbolak-balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya ingin katakan, jika Tuhan tidak memberikan rezeki, maka ada banyak kali orang mengalami kesia-siaan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak berarti tidak harus bekerja. Ya, kita memang dianjurkan bekerja, tetapi rezeki dari Tuhan datangnya. Selagi kita dalam usia produktif ya tentunya. Dan bagi saudara-saudara keluarga besarku dimanapun berada,
ketika Tuhan sudah membawa kita di dalam usia emas kita, yaitu telah melewati masa tugas, yaitu memasuki purna tugas. Tetapi dalam masa tugas yang Tuhan anugerahkan, kita bijaksana, kita maaf, tidak hidup, maaf sekali lagi, tidak hidup awut-awutan. Ya, saudaraku, mau di dalam tuntunan Tuhan, saya percaya. Orang yang ikuti jalan Tuhan tidak akan lepas, tidak akan lolos dari apa arahan dari Tuhan. Ya, nah mungkin kadang pertanyaannya, Pak, apakah orang yang mengandalkan Tuhan, jalan hidupnya mengikuti arahan Tuhan, sama sekali tidak mengalami kesulitan? Jawabannya tidak demikian. Ya, kadang waktu di dalam tuntunan Tuhan, kita harus melewati saat-saat yang sulit, saat-saat yang mungkin kita mengalami hal yang berat. Tapi ingat, kalau itu ada di dalam pengawasan, di dalam kontrolnya Tuhan, dalam proteksinya Tuhan, kita yakin, satu, kita akan menerima kekuatan dari Tuhan. Kita tetap dijagai dengan damai sejahtera pikiran kita. Dan yang selanjutnya, Tuhan sedang membawa kepada suatu arah jalan yang jauh lebih istimewa di dalam jalan kemuliaan. Di dalam kemuliaan Tuhan ada pertolongan, ada pemulihan, bahkan tidak mustahil ada progres yang membawa kita dibawa dalam pengalaman lebih masuk pada peningkatan-peningkatan melampaui yang sudah-sudah. Tidak ada yang mustahil. Ingat, asal jalan kita tetap dalam kontrolnya Tuhan. Kita baca ayat Alkitab hari ini dalam Amsal Soleman pasal 2 ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat Mas ini masih berkait kita pada masa Prapaskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang mengalami ujian, ketika kita mengalami proses, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, masalah, saudara-saudara ingat satu hal. Juru selamat kita, Allah, Sang Firman itu sendiri turun ke dalam dunia. Dia pun harus mengalami banyak proses hidup. Supaya apa? Supaya kita mempunyai satu pemahaman bahwa Dia yang adalah Allah, yang harusnya bebas dari segala macam kesulitan dan derita. Tapi Dia sengaja menjadi wujudnya sama dengan kita. Dan Dia turut menanggung kesulitan beban. Makanya ada jaminan. Ketika orang, saya dan saudara, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, umat tebusan Tuhan, sedang dibawa mengalami jalan proses, pasti daya tahan ada. Penguatan dari Tuhan itu pasti ada. Asal kita terus menanti Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat menyatakan, nah aku sudah turut menanggung bebanmu. Kalimat-kalimat ini ditulis di dalam kitab Ibrani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya tidak ada kata tidak kuat. Maka tidak ada kata aku sudah tidak sanggup. Tidak ada kata untuk aku putus asa sudah. Ya wajar. Ketika sempat sudah keperucutan dari mulut kita. Saat-saat kita mengalami kekalutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada awalnya kita bertanya, mengapa ini mesti kami, mesti aku yang harus mengalami. Mungkin berkaitan dengan mengalami sakit. Ada penderitaan tertentu, ada pergumulan. Bahkan seperti yang sedang dialami oleh anakku Alfred sekeluarga, Maria sekeluarga hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti, dan itu suatu hal yang Tuhan pasti memaklumi ketika kita berkata, mengapa kami harus mengalami semua ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti sekarang, anakku Alfred Maria, tetap berpikirlah bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan. Bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan hal ini terjadi. Dan saya yakin tadi lewat doa saya, waktu di TKP dan juga malam hari ini tentu nanti kita akan berdoa agar Tuhan campur tangan di dalam semuanya.
Tapi sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sampai kita sempat keperucutan ya dalam bahasa Jawa. Sering kalau saya berdekatan dengan cucu saya, ya si Holly, ya ketika saya menggunakan bahasa yang tidak baku, kata yang dia asing, dia tanya, ya. Tadi menanyakan sesuatu di kamar sebelum saya masuk ke studio pastori ini. Ketika dia bersama dengan saya mengucapkan kata pakai campur bahasa Jawa, dia tidak nangkep. Apa itu apa artinya? Ya, apa itu artinya? Dan saya harus menjelaskan ya ke dia. Oh, ini artinya begini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ketika kita sempat keperucutan, aduh, aku udah gak berdaya, aku terlalu lelah. Pernah ditanyakan oleh jemaat kepada saya, Pak Gembala, apakah posisi saya sudah berdosa dan tidak berkenan di hadapan Allah? Saya harus mengatakan bahwa kalau setiap kalimat kata yang keluar dari mulut kita yang berucap atau mengucapkan dalam situasi tertentu dan semua itu diperhitungkan oleh Tuhan, betapa tidak ada manusia yang didapati benar, walau seorang saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi saudara, jangan lagi saya. Ya, samalah. Saya dan saudara ini, ya kita manusia yang hidup di zaman generasi yang sama. Seorang Yohanes Pembaptis, satu pribadi yang mengenal siapa Yesus itu sejak masing-masing ada di dalam rahim ibunya, si Elisabeth. Dan sementara Maria dikatakan sedang mengandung. Dan ketika Maria sedang mengunjungi Elisabeth dan tinggal di sana untuk beberapa waktu lamanya, mungkin bantuin ya, mungkin saja. Si Maria ini membantuin sepupunya, si Elisabeth ini dalam menghadapi proses ya yang kita semua ketahui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saat perjumpaan itu tiba-tiba janinnya Yohanes Pembaptis melonjak dikatakan. Karena mengetahui bahwa siapa sebetulnya yang datang ya bersama mendampingi ya Ibu Maria. Tidak lain dan bukan adalah Tuhan yang sesungguhnya Sang Firman yang sedang dalam proses inkarnasi, proses menjelma, proses persiapan ejowanta. Ya, ejowanta diri dalam wujud seperti kita, tetapi sesungguhnya tidak. Yesus datang dari atas. Nah, kembali ke Yohanes Pembaptis. Dalam berjalannya waktu, ya, ketika Tuhan Yesus belum memproklamirkan diri, justru Yohanes Pembaptis yang kemudian teriak-teriak woro-woro. Aku adalah orang yang berteriak-teriak di padang gurun. Ya, untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan yang segera datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika seorang Yohanes berada di dalam tahanan dari Herodes. Untuk selang berapa waktu kemudian nanti akan dipenggal kepalanya. Dalam penderitaan yang sedemikian kemudian dia mengutus muridnya, si Yohanes ini datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, seolah-olah tidak kenal. Ya, si Yohanes ini seolah-olah lupa siapa Yesus. Pertanyaannya adalah, lewat mulut murid itu bertanya, Guru, Yohanes memerintah saya untuk bertanya kepada Tuhanku, adakah engkau Mesias itu ataukah kami masih harus menunggu yang lain? Saudara-saudara, ini satu pelajaran. Kadang ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam ujian, ketika kita di dalam suatu keadaan ya ketertekanan yang sedemikian rupa, jangan kemudian saudara merasa tertuduh karena saat mengalami kondisi seperti itu sempat kita itu lantas berpikir seperti kepercayaan kita menurun, kebimbangan mewarnai kekristenan kita. Dan orang bertanya kepada saya, Pak Gembala, apakah saya tidak layak lagi? Saya katakan, ketika imanmu itu lancar terus, pengharapanmu itu begitu jelas terus, kasihmu itu sudah tiada tanding. Saya ingin sampaikan bahwa kamu sudah tidak di dunia ini lagi. Kemungkinan kamu sudah ada di sorga. Nangkep maksud saya, saudaraku? Saya harus menjawab begitu? Ya,
Artinya apa? Kalau masih tinggal di dalam dunia ini, kadang kita masih terseok-seok. Kadang kita keperucutan. Ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang seolah-olah menunjukkan diri seperti bukan orang beriman. Apakah Tuhan masih memaklumi? Saya mau katakan, kalau Tuhan tidak memaklumi saya dan saudara, dapat dipastikan tidak akan ada seorang pun yang berpengharapan masuk surga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika seseorang itu betul-betul memiliki suatu daya tahan yang sempurna sama sekali, pasti Tuhan jadi curiga. Ini sebetulnya yang Tuhan dia apa aku sih ya? Ya, kira-kira begitu saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan mengenal siapa saya dan saudara. Tapi yang terpenting, kembali seperti ayat firman Tuhan ini, Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Apa orang jujur? Saya sudah jelaskan. Kalau kita saat lemah, saat kita tidak berdaya, kita ngomong, Tuhan, ini aku Tuhan. Ya, aku sedang berada dalam situasi seperti ini. Itulah orang jujur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersikap apa adanya di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang demikian ada kans untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Lanjut, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Apa Pak Gembala orang yang tidak bercela lakunya? Adalah orang yang ketika dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam penderitaan, lantas sesaat kita seolah bersikap bodoh. Bersikap bodoh gimana Pak Gembala? Di antaranya seperti tadi. Mungkin kita harus berucap, sempat berpikir, sempat menyampaikan unek-unek, aku tidak sanggup, aku tidak tahan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi setelah disadarkan, siapa yang bisa menyadarkan? Tentu Tuhan. Tentu melalui firman. Tentu melalui pencerahan ilahi. Di dalam pemberitaan seperti ini diantaranya. Maka orang itu kemudian berkata, aku tidak mau terus larut di dalam sikap bodoh. Karena memang jujur aku tidak tahu hal-hal yang bakal terjadi. Tetapi Engkau tahu semua Tuhan. Tapi kalau Engkau kemudian memberikan sedikit saja untuk kami mengetahui, kami mau berjalan mengikuti tuntunanmu. Dan saudara-saudara, orang-orang yang demikian akan tetap dijagai oleh Tuhan. Maka dikatakan, ya menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Artinya apa? Yang mau belajar, menyerahkan langkah hidupnya terus dalam tuntunan Tuhan. Bagi yang sedang dalam pergumulan, atau bagi saudara yang sedang, oh puji Tuhan Pak, kami jauh dari suasana itu, kami betul-betul menikmati pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Saya bilang, haleluya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai bapak rohani, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menjadi suatu penguat buat saya ketika menyaksikan dengan mata kepala, dengan saya mendengar, saya mengenali ada orang-orang yang ketika diangkat Tuhan, ya semakin rendah hati, semakin mengakui semua ini Tuhan, bukan kami. Nah, begitu juga ketika saya mengetahui ada orang-orang yang sedang teruji dalam pergumulan, tetapi tetap membangun iman percayanya, dan dia mengamenkan firman sambil berkata, saya yakin di balik ini pasti Tuhan sedang punya maksud yang jauh lebih baik dari apa yang sedang kami pikirkan. Itu menggugah hati saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan, oh Pak Gembala itu senang kalau lagi ulang tahun, ya barangkali ada yang ngirimi bung godok, peluntir, lento, ya saudara yang dikasih Tuhan, atau menerima ucapan, ya saya bilang, sudahlah, saya sampaikan terima kasih, tapi bukan itu. Makanya minggu lalu, saudara, tepat tanggal 10, saya lagi membangun prinsip untuk, sudah, saya tidak menyambut saudara ketika pulang, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Ada hanya Ibu Retno dan tim tentunya, ada diaken yang mengantar ketika sudah pulang ibadah. Nah, saat-saat tertentu kadang Tuhan ingin memberikan satu pemikiran-pemikiran dalam kedewasaan. Sehingga saya semakin mengetahui bahwa suatu kehormatan buat saya dan saudara, kita semua, ketika betul-betul hidup kita itu terhormat di hadapan Allah. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 12 itu kan, kalau tidak salah ayatnya yang ke-26. Ya, barang siapa menjadi pelayanku selalu bersama dengan aku, kemana aku berada di situ pelayanku ada. Dan orang yang melayani aku akan dihormati Bapa. Dan saat itu saya sedang diingatkan untuk ayat itu sehingga sengaja ya sudahlah saya tidak euforia untuk menerima pengucapan. Tapi tidak salah ketika sudah mengucapkan itu pun juga saya hargai, saya hormati. Kalau pas yang ingat ya, kalau yang tidak ingat juga ya tidak apa-apa gitu loh. Tidak ada masalah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena kadangkala saya menjumpai di dalam kekristenan itu kadang ada segelintir orang yang merasa jadi kurang nyaman ketika harapannya untuk mendapat suatu kehormatan nampaknya seperti kurang terperhatikan ya, sehingga kadang-kadang ada rasa wah kecewa dan lain sebagainya. Dan selalu saya katakan ya, puji Tuhan, makanya harap hormat kemuliaan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita mesti berkata, aku butuh Tuhan, aku mau dituntun oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 8 tadi, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan akan turut menjaga jalan keadilan. Kenapa? Tuhan tahu keterbatasan kita. Kita tidak banyak tahu hal-hal yang akan terjadi. Untuk itu kita belajar untuk rendah hati, humble di hadapan Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan itu tahu segalanya. Tuhan tahu segala sesuatu tentang apa saja. Apalagi berkaitan dengan kehidupan kita. Tolong saya minta, ingat baik-baik apa yang saya sampaikan. Bahwasanya Tuhan mengenali satu persatu tiap-tiap kita. Mungkin orang bertanya, dengan sejumlah orang hampir 8 miliar di dunia ini atau 9 miliar saya sudah tidak paham lagi. Apa Tuhan mengenali? So pasti. Kalau Tuhan tidak ada kepentingan untuk mengenali satu demi satu, ngapain Tuhan mendesain manusia itu diciptakan secara unik dan karakteristik? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Unik karena pasti tidak ada duanya. Henry itu tidak ada duanya. Nama sama mungkin banyak. Penampilan barangkali seperti sama tapi tetap tidak sama. Unik. Karakteristik. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Masing-masing orang memiliki tipikalnya yang tidak sama. Saudara-saudaraku. Karakter satu dengan yang lain. Sedemikian Tuhan membuat. Walaupun ada orang yang berkata, itu hanya secara acak saja dia berkata bahwa kacang orang ninggalan jaran. Padahal saudara kembar identik pun Tuhan menciptakan sisi-sisi yang berbeda. Itu membuktikan bahwa proses penciptaannya aja Tuhan begitu cermat. Bagaimana juga mengkawal kehidupan kita ciptaannya. Dia cermat, dia tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Dan bagaimana nanti berkait dengan keberlangsungan kita untuk kehidupan dalam kekekalan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kenapa? Dia mengenali satu persatu. Keyakinan iman dalam kekristenan. Kita meyakini bahwa tiap-tiap orang itu dikenali Tuhan secara langsung. Sehingga kalau toh nanti ketika kita dalam persiapan peralihan dari dunia yang materi ini untuk pindah ke dunia rohani. Sesungguhnya Tuhan sudah mengenali satu persatu. Satu contoh ketika seorang Stefanus di dalam Kisah Para Rasul itu. Karena iman percayanya harus
mengalami suatu penderitaan, dilempar, dirajam dengan batu. Tapi menjelang nyawa arwah meninggalkan tubuhnya, dia sempat berteriak, "Aku melihat Yesus anak Allah berdiri." Yesus berdiri. Untuk apa? Menyambut seorang martir yang bernama Stefanus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari situ kita sudah mendapatkan bocoran informasi sorgawi. Sehingga saudara-saudara, kita memahami bahwa ketika seorang demi seorang akan berangkat ke sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengenal, Tuhan tahu, dan apa yang bakal disediakan di sana. Ya, satu hari ketika terjadi peristiwa, ya tsunami, dan saudara-saudara kita di wilayah Aceh, ya, yang mengalami jadi korban cukup banyak jumlahnya. Dan saya masih ingat pada waktu itu, kalau tidak salah tanggal 26 Desember, sepulang saya pelayanan ya dari Jakarta dan di airport di Soekarno-Hatta, kebetulan ketemu dengan salah satu orang muda yang kebetulan juga aktivis dan pelayan di gereja kita Kemah Tabernakel di Jakarta. Dan dia meneriak memanggil saya dan saya samperi dia juga nyamperi ketemu dan saya tanya, "Mau kemana?" Saya katakan mau pulang ke Aceh, papa mama saya yang termasuk di dalamnya, dan kami putus hubungan, putus kontak dengan beliau semua, dengan keluarga di sana. Maka saya akan terbang ke Medan katanya untuk saya cari tahu bagaimana keadaan papa mama kami di sana. Ya tentu dengan sangat sedih, seorang muda ini yang kemudian saya ajak untuk ke sudut pojokan sana dan saya doakan dia, saya tumpangkan tangan. Saya mohon penguatan ya dan pencerahan, keteguhan buat seorang anak Tuhan ini. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, dan saya katakan ada dua hal kemungkinan. Kalau memang Tuhan masih menugasi beliau-beliau itu ya ada di dalam dunia ini, pasti semua akan teratasi. Kemudian di tengah pernyataan saya begitu, saya tanya, apakah beliau berdua sudah jadi anak Tuhan, mengalami tebusan darah Yesus? Dan anak Tuhan berkata, sudah Pak, mereka seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kemungkinan yang kedua bahwa kita mungkin tidak ketemu lagi dengan mereka, tetapi mereka dipastikan akan pulang ya ke dalam kerajaan Bapa Sorgawi. Dan tentu saya meyakini di samping saya melihat dari raut mukanya ya nampak ada satu pengharapan, ya ada satu kecerahan, karena dua ya kemungkinannya masih jumpa karena memang belum ya turun SK penugasan surgawi, ya tetapi tidak ketemu lagi di sini karena SK penugasan dalam kemuliaan sudah ditandatangani oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika saya ketemu dengan beberapa orang dan mempunyai pemikiran yang berbeda dengan apa yang saya pikirkan, ya kadang-kadang ketika di suatu daerah tertentu saya mengalami suatu musibah, bencana, lantas orang katakan kemungkinan karena di situ itu banyak dosa. Saya bilang, stop, itu kalimat kata tidak enak didengar. Apalagi kalau yang mendengar itu ada orang yang berangkat dari wilayah itu. Ya, apa hak kita ketika kita harus menghakimi? Oh, bahwa di daerah itu ya adalah orang-orangnya begini dan begitu. Jadi saya katakan bahwa kalau toh memang ada kemungkinannya, ya di suatu tempat itu ada orang beriman dan ada orang yang tidak mau beriman, artinya tetap hidup di dalam dosa-dosanya, maka Tuhan tidak akan kesulitan untuk mengenali satu demi satu. Memang cara meninggalnya mungkin bersama-sama, mungkin dalam waktu yang hampir bersamaan, tetapi nanti pasti orang beriman dan tidak beriman akan ada tentu pembedaannya. Dan saudara-saudara, siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, orang beriman adalah identik orang yang selalu belajar jalan bersama dengan Tuhan. Kalau orang tidak mau beriman, ya menolak kasih karunia kemurahan Tuhan, maka dia milih tidak jalan dengan Tuhan. Ayo, salah satu unmute. Saudara mewakili yang lain katakan, kalau begitu,
Yang tetap dalam dosanya, jalan dengan siapa saudara? Dengan Hantu. wah, wah, tegas-tegas ini. Ya, ternyata orang Gresik kalah ini tegasnya sama anak buahnya pahlawan Surabaya. Ya hantu dikatakan. Nah, ya jelas. Yang jalan bareng sama Tuhan, ya pulang ke rumah Tuhan. Orang yang suka milih jalan dengan hantu, ya pulang ke rumah hantu. Kenapa? Tuhan mengenali. Itu sebabnya berjalanlah dengan dia yang tidak pernah kesasar, ya, tidak pernah tersesat dan tidak ingin menyesatkan siapapun. Kenapa? Karena dia tahu semuanya. Satu contoh, yuk kita baca ayat-ayat ya. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Bagaimana dengan sosok sesembahan kita? Siapa dia? Yesus Kristus. Itu yang tertulis di kalender kita, ya. Tertulis di kalender kita nanti tanggal 29 Maret. Wafat Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan Yesus Kristus tahu semua apa yang bakal terjadi tentang dirinya. Tentang dirinya saja dia bisa mengungkapkan. Dia tahu tentang kita, pasti dia tahu. Makanya jalano bareng sama dia. Pak Juli, silakan baca. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Luar biasa ya. Ingat ini saudaraku. Maka sebenarnya pelajaran dikit dari situ tentang bagaimana korban Tuhan Yesus Kristus. Penyaliban yang harus dihadapi, dialami. Itu bukan ketidaksengajaan, dalam arti bukan dalam ketidaktahuannya dia. Dia tahu semua. Kita manusia ini, kalau barangkali hal-hal yang kita anggap padahal belum suatu kepastian, ya, kita bisa anggap wah itu ngomong jelek tentang diri itu tidak baik gitu. Tabu. Dalam bahasa wilayah tertentu, oh pamali, jangan ngomong begitu. Yesus, tidak ada kata pamali. Dia ungkapkan semua. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa Paskah di dalamnya ada Jumat Agung. Itu bukan kecelakaan buat Yesus. Makanya kalau kemudian ada paham pemikiran yang menolak Yesus mati dengan berbagai diplomasi, dengan berbagai argumen, itu sangat-sangat bertentangan dengan isi Alkitab itu sendiri. Karena memang itu ide bukan dari Alkitab. Yesus menderita sengsara, kemudian mati disalib, kemudian bangkit. Sudah diomong. Oleh siapa? Yang bersangkutan. Nah, kembali ke kaitan dengan pokok pelajaran firman yang kita tempuh. Kepada dia inilah iman percaya kita bergantung. Dia tahu semua kok. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Maka di dalam pengetahuan yang maha dahsyat, dia maha tahu. Saudara-saudara, dia ingin memberikan pencerahan buat kita. Ya, kamu manusia, anak-anakku, ini lebih spesifik ya, Tuhan mengatakan, kamu kan gak tahu banyak hal kan, apa yang esok bakal terjadi. Maka belajarlah ya di dalam berbagai kenyataan. Supaya kamu dapat waspada, kamu dapat berjaga-jaga, dan di atas semuanya belajarlah daripadaku. Yesus yang mengatakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu belajar daripadaku, maka jiwamu mendapat apa? Iya, ketenangan. Apa ketenangan? Damai sejahtera. Ya, walau mungkin saat ini sedang menghadapi realita, kenyataan yang pahit, yang membuat refleks air mata bercucuran.
wajar, manusiawi. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami bahwa Tuhan sesembahan kita, itu mengetahui semua dan Dia memberi jaminan. Belajar anakku, selagi kamu senang, selagi kamu susah, belajarlah daripadaku. Makin tidak ada alasan. Orang Kristen anak Tuhan menjauhkan diri dari fellowship dengan firman seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka ketika gereja kita memberikan satu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan, undangan untuk kita dapat beribadah sekarang, besok siang, 11:15. Diingatkan Jumat siang menyembah Yesus. Banyak kita bersyukur menyembah dan kemudian apa? Bersyafaat. Ya, imam-imam, pendoa-pendoa. Saudara yang dimungkinkan bisa hadir. Karena pasti di mata Tuhan ada perhitungan. Ya, ada nilai plus. Saya tidak sedang bicara tentang, ini kan nanti ada tambahan kolektornya. Enggak juga. Saudaraku, bukan itu. Bukan. Ya. Tetapi apa? Saya mendambakan anak-anak Tuhan jangan sampai tidak terkoneksi sedikit pun dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak pernah bakal tahu. Itu nempel aja sama Dia yang tahu segalanya. Dan ketika Dia menganggap berkenan untuk kita mengetahui sesuatu, Dia akan beritahu. Tetapi kalau ada hal yang memang itu merupakan rahasia Tuhan, yang penting Tuhan saja yang tahu, kita asal nempel sama Dia, tidak akan tersesat. Karena Tuhan kita tidak pernah tersesat dan tidak pernah bakal menyesatkan saya dan saudara. Amin, saudaraku. Ya, Dia tidak pernah tersesat. Makanya Dia tidak ingin menyesatkan siapapun dari kita. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap peristiwa perjalanan Tuhan Yesus, ya, waktu penyaliban Dia ngomong. Tapi waktu belum tiba waktunya, semua proses itu terjadi. Contoh, coba kita buka Matius 2 ayat 13 sampai 15. Silakan Pak Juli Raharjo. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Saudara-saudara, kita lihat ini. Ya kan? Apa Pak kesimpulan dari perikop kisah ini? Kisah ini segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan Yesus. Karena memang belum waktunya. Ya, harus terjadi. Kemudian penyingkiran ke Mesir. Kadang-kadang kita mikir, Tuhan itu kan Maha Kuasa. Ya, tapi demi memberikan alur pencerahan kepada kita. Dia mau repot seperti itu. Kenapa? Kalau Dia mau gampang-gampangan aja. Udah gak usah pakai repot-repot lari ke Mesir. Herodes dimatikan aja. Pencet aja hidungnya sampai belesek. Ya kan? Nangkep maksud saya, saudara ini kasih Tuhan. Kan Dia yang punya hak. Dia yang punya nyawa semuanya. Ya. Tetapi kita melihat selalu. Setiap alur perjalanan perencanaan Tuhan itu ada di dalam rancangan-rancangan yang awalnya kita tidak tahu. Tapi kemudian ada hal-hal yang dikasih tahu. Dan masih banyak hal yang kita mungkin tidak bakal tahu. Tapi sederhananya apa? Proses penyingkiran ke Mesir rupanya adalah awal dari penginjilan, proses penyelamatan buat orang-orang yang ada di Mesir. Ya, sebelum dilakukan oleh penginjil-penginjil yang lain. Tuhan Yesus sendiri. Maka kisahnya, perjalanan di Mesir menyisakan tempat bekas barangkali yang ditempati oleh Yusuf Maria. Intinya adalah Tuhan Yesus di situ. Maka lahirlah iman Kristen dari kelompok gereja yang ada di Mesir.
Saudara-saudaraku, sampai hari ini. Akhirnya di Mesir, penyelamatan jiwa-jiwa ada di sana. Jadi setiap langkah Tuhan itu ya begitu cermatnya, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya kita ikuti tuntunan Tuhan. Nah, setiap perjalanan semua ada di dalam rancangan Tuhan. Makanya kalau kita lagi mengalami kesulitan, kenapa sih Tuhan tuh loh mau nolong aja, mau nyatakan kuasanya kok membuat kami repot, harus begini, harus begitu. Sabar, ya kan? Ya kita mau nuntut nyalakan Tuhan, maunya kita yang serba enak, nyaman, ya aman. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, ketemu pirang perkoro itu kalau dalam bahasa Surabaya ya, kita bisa ngatur Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau ngatur kita dan kita mau dituntun Tuhan, pastilah dia tidak pernah salah. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Langsung Amsal Soleman kita baca. Amsal Soleman pasal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sekaligus juga memberi jawab ya berkait dengan pencerahan tuntunan Tuhan. Ya, ada orang yang berpikir bahwa ya kita kalau ngikuti Tuhan tuh kita enggak usah. Kemudian tahu ada kesulitan ini, kita harus mengamankan diri, di situ ada kerusuhan, kita harus pergi mengamankan diri. Tadi sekaligus pengungsian ke Mesir itu juga menjadi pelajaran buat kita ya. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan yang order langsung kepada Yusuf Maria. Malaikat di WA sama Yesus yang masih nampak kecil kan itu kan. Katakan kepada orang tua ini, Yusuf Maria ini, supaya membawa aku ke Mesir. Pertanyaannya kan, kenapa mesti repot gitu? Tuhan kan Maha tahu dan Maha sanggup. Tadi saya sudah katakan, pencet aja hidungnya si Herodes. Selesai. Tapi kadang-kadang Tuhan menunjukkan kepada kita peristiwa-peristiwa seperti itu supaya kita juga mendapat satu pencerahan di dalam perjalanan hidup kita. Kita dilengkapi dengan akal budi. Ketika akal budi ini dipulihkan, Tuhan minta supaya kita menggunakan akal budi yang dipulihkan tunduk kepada rencana Allah itu, ya saudaraku, levelitasnya adalah iman. Jadi jangan menempatkan akal budi itu terpisah dengan iman. Oh tidak. Orang yang berakal budi, sakit umpamanya, aku beriman kepada Tuhan. Ya, kita pergi ke dokter, kita periksa, kemudian dokter tulis resep. Ya kita melangkah, ya kita beli obat, kemudian kita minum. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ketika Tuhan memberi kesembuhan, maka sesungguhnya obat kita minum, kita turuti advice dokter. Tapi yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Saudara-saudara, tidak terus kemudian, ya saya harus beriman saja. Mengapain mesti ke dokter ya saudaraku? Kalau saudara dan saya tinggal di pedalaman, di tempat yang terpencil. Saudaraku, tidak ada siapa-siapa lagi. Ya tidak ada lagi kita mesti ngandalkan siapa. Ya kita sandar sama Tuhan. Tiba-tiba kita noleh di situ, kok ada tanaman cipluan atau rambusa atau keres. Ini kalau periksa barangkali kurang gizi, hipo, gula darahnya turun merosot. Gak taunya di situ ada cipluan yang manis, ada buah keres. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang manis. Makan aja. Oh, tahu-tahu Tuhan memberikan penguatan. Karena apa? Rupanya karena gula darahnya turun, drop, kasih manis-manis ini. Walaupun itu bukan advice dokter, karena gak ada dokter. Saudaraku dikasih Tuhan mendatangkan suatu kebaikan. Kalau gitu siapa yang bertindak? Tolong saudara yang jawab. Tuhan kasih hikmat, akal budi. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi kalau ada dokter, ya nggak salah ke dokter. Apalagi saudara ada di bawah ya tanggungan BPJS Ketenagakerjaan umpamanya. Atau mungkin sekarang pemerintah memberi kesempatan untuk saudara mengiur tiap bulan. Bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya kan? Yang sebetulnya ya masih terjangkau. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus itu pentingnya. Ya, kalau ada itu terus kita abaikan. Bayarnya mahal Pak. Ya, kadang-kadang ada orang yang emang untuk bayar BPJS tapi dibakar duitnya saudaraku ya. Aduh,
Harusnya ya jangan bakar-bakar duit, itu rezeki dari Tuhan, dosa loh. Ya, dosa, menyanyiakan. Untuk hal-hal yang tidak jelas. Apalagi mau pengen cepet sugih, cepet kaya supaya ada peningkatan. Iseng lah Pak, dikit-dikit aja judi online. Ingat, hati-hati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya jangan sia-siakan berkat rezeki Tuhan. Ya, tidak ada. Kaya karena judi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya tidak harus nyebut nama, tapi berapa orang yang saya kenal masuk penjara. Kenapa? Ditelusuri, ditangkap. Bener. Ini masih ada yang di dalam. Saudara-saudara, saya harus mendoakan lagi. Ya, terus ngapain? Ya, kan dilakukan seperti itu. Nah, ini tadi kembali. Oh, akal budi. Ada orang tanya, Pak, andai kata ada suatu hal, Pak, kita dari situ, kita berserah saja kepada Tuhan atau lari? Kalau bisa lari. Kenapa? Ini bangunan tempat ibadah kita, gereja kita. Dari awal waktu Tuhan nuntun saya, berapa tahun silam. Ya ngomong, tembok bagian luar itu kasih batu bata double. Bukan begini, tapi begini, saudaraku. Dalam pemikirannya apa? Barangkali kalau ada benda-benda apa yang tidak dilemparkan. Pemikiran akal budi yang baik supaya jemaat yang beribadah itu dapat melakukannya. Kalau memang masih belum surat tugas sorga itu turun, ya kiranya salah satu hikmat yang kita lakukan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemarin ada diaken Pak Adi, apa siapa lagi juga sempat mengatakan, wah kuat bener ini gereja kita ini. Saya bilang, ya kita lakukan yang terbaik, namun selebihnya ingat, nyawa kita di dalam tangan Tuhan. Jadi kita mesti berpikir. Makanya usia semakin bertambah. Hati-hati, pola makan, pola hidup, coba lebih baik lagi. Kita belajar, mungkin ada info apa-apa. Ini saya dapat catatan dan karena yang lalu juga sudah diingatkan oleh suatu grup tertentu yang banyak ya mengalami kerugian karena nomor HP-nya itu dihack. Ya, kemudian disalahgunakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ada orang yang seperti kenal kita ngundang pernikahan. Jangan dibuka. Nah, ini hari ini juga masih ada grup yang kalau dibuka itu nanti yang ada di dalam grup itu yang nanggapi dia juga akan dihack dan akan disalahgunakan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang begitu tidak jelas tentu mengatasnamakan orang yang saudara kenal, tetapi nomornya adalah bukan nomor yang saudara kenal. Ya, lebih baik abaikan. Kalau perlu blokir atau keluarkan nomor itu. Saya kira itu ya sekedar tambahan tapi berkait. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari yang Alkitab katakan semakin bertambah jahat. Itu sebabnya jangan kau bodoh. Tetapi hendaklah kamu arif supaya kamu dapat membedakan. Ya, mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Sehingga kita terus belajar mengikuti perjalanan yang ada di dalam jalan Tuhan. Langsung saja kita akan akhiri dengan satu ayat penutup Mazmur 138. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Sebelum ayat itu dibaca, saya mau sampaikan kepada kita semua, korban Yesus di atas salib Golgota bukanlah suatu hal yang sifatnya kebetulan atau semacam kecelakaan. Tidak. Tuhan Yesus yang menjadi pelaku, menjadi anak domba Allah tahu persis. Dan dia semua kerjakan. Kalau sudah waktunya, dia tidak lari kemana-mana. Di Taman Getsemani dia temui itu orang yang tidak menyerahkan dia. Tapi pada waktu dikatakan perjalanan pengungsian ke Mesir, saudara, Tuhan mau repot. Ya, Tuhan aja mau repot. Pelajarannya, kenapa kita tidak mau repot? Ya, demi mengikuti perjalanan Tuhan, rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan membawa kita dalam perjalanan rada repot, harus masuk dalam ujian, masuk di dalam suatu proses tertentu, coba belajar. Tuhan, engkau aja mau repot, masa aku tidak repot? Kalau memang engkau bawa aku harus repot sesaat, tapi aku tahu, pasti pada akhirnya endingnya adalah
untuk kemuliaan nama-Mu. Yakinlah pertolongan selalu ada bagi setiap orang yang berjalan nempel sama Tuhan Yesus. Dalam suka ataupun susah, ingat, jangan kalau semua lancar, aman, tenang, kemudian kita bisa merasa seperti tidak butuh Tuhan. Hati-hati, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Walaupun saudara tahu, saya harus mengingatkan berkali-kali. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya orang-orang yang ada dalam perjalanan, ngikuti penyertaannya dalam naungannya, pasti dijamin sama Tuhan. Oke dah, terakhir Mazmur 138 ayat 7, silakan dibaca. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Semua katakan amin. Amin. Baca ulang, renungkan nanti ayat penutup ini buat saudara-saudara semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersyukur. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di studio pastori ini, dan Engkau juga hadir di setiap pribadi yang ada di balik akun. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran penting daripadamu di masa prapaskah ini. Jika ternyata ada orang-orang yang Kau bawa dalam perjalanan rencanamu yang indah, walau yang kami rasa atau anakmu rasa ini agak merepotkan. Tapi yang pasti Engkau saja memberikan contoh bahwa harus repot dalam perjalananmu demi penyelamatan untuk kami semua. Maka kami gereja Tuhan, jika masih harus mengalami repot, berikan mata hati kami terus tertuju kepadamu. Melihat Tuhan Yesus yang tekun setia dalam semua keadaan. Untuk kami ikuti perjalanan Tuhan yang tidak pernah tersesat. Makanya Tuhan tidak pernah ingin menyesatkan kami seorang pun. Tidak akan pernah. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu hal-hal apa yang bakal terjadi. Ajari kami nempel di dalam ketidakberdayaan kami pada sayap keagungan Tuhan. Seperti contoh analogi, lalat kecil bisa menjalani perjalanan penerbangan yang jauh jaraknya di ketinggian yang tidak mungkin ditempuh oleh lalat. Tapi lalat yang bijaksana itu nempel pada sayap pesawat yang ada dalam perjalanan ke arah yang menjadi tujuan yang tepat. Sampailah lalat yang lemah itu di dalam tujuan rencana seperti penerbangan pesawat itu. Tuhan, kami mau terus jalan bareng dengan Engkau. Anak-anak keturunan kami terus kami mau arahkan, kami didik, kami tuntun. Baik di dalam sukacita ataupun dalam kesusahan, kami terus nempel sama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk keluarga kami, anak kami, Alfred dan Maria sekeluarga. Berkait dengan Tuhan izinkan hari ini kebakaran rumah yang dialami. Namun bersyukur tidak ada satupun isi keluarga yang cedera. Semua aman dalam penjagaan Tuhan. Maka apa yang angus terbakar atas seizin Tuhan, tidak mustahil Tuhan berkenan. Akan campur tangan untuk semuanya akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajari kami semua selaku tubuh Kristus yang tergerak terpanggil untuk ambil bagian. Kiranya Tuhan juga akan campur tangan. Yang kami tunjuk dalam hal ini Gembala PKS Persekutuan Keluarga Sejahtera Wilayah Kedanyang, Bapak Ishak Purwoto. Kiranya Tuhan juga campur tangan. Dan dapat menampungnya. Dan mengatur semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan, kemurahan yang pasti Engkau limpahkan atas kami semua. Terima kasih, berkat Tuhan turun atas seluruh pelayan Tuhan yang ada di studio pastori dan semua yang ada di balik akun yang saat ini join dalam ibadah. Terus Tuhan himpun kami, nempel terus dengan Tuhan. Esok 11:04 kami akan menikmati Jumat siang menyembah Yesus. Dan Tuhan kami agungkan, kami muliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Bersama jemaat kami mengangkat tangan untuk bersyafaat buat Indonesia. Terima kasih Tuhan,
Indonesia diberkati Tuhan. 20 Maret telah kami lewati 1 hari. Kami yakini semua proses pesta demokrasi perpolitikan di negeri ini ada terus di dalam kontrol dan berkat Tuhan. Dan untuk itu kami pasrahkan terus sistem pemerintahan, sistem demokrasi yang ada di negeri kami terus berjalan lancar sesuai dengan kehendak tuntunan Tuhan. Indonesia damai, sejahtera, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang daripadamu atas negeri dan bangsa kami tercinta ini. Dan semua doa anak-anak-Mu Tuhan dengar dan kabulkan, dan nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selamanya. Kasih-Mu Yesus menopang kami, melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha, sampai Engkau datang yang kedua kali, menjemput dan hendak mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati keluargaku semua. Terus semangat, sehat. Sang anugerah berkat Tuhan Yesus selalu menopang kita semua.